Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli Waalaikumsalam. ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ilmuwan kita berjumpa lagi hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 atau 14 Rajab 1442 Hijriah. Iwan Ahmad, sebelum kami mulai acara Wirausaha Muslim bersama Ustadz Valentino, mohon maaf izinkanlah kami untuk memberitakan sebuah warta sungkawa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Ibu Lin, ibu dari Mas Acit Rasil, yang wafat tadi pagi tanggal 25 Februari hari Kamis pukul 7.20. Berita pemakaman belum tahu di mana, insya Allah katanya di Sawangan pada pukul 2 nanti. Kami mohon doanya para pendengar Rasil untuk ibunda dari Mas Acit, dan kami keluarga besar Radio Surakaraya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga ibunda dari Mas Acit Allah terima segala ibadahnya, Allah ampuni segala khilafannya. Amin. Dan kepada keluarga yang tinggalkan, Allah memberi kesabaran dan kekuatan iman. Baik, sekarang kita menyapa guru kita ya, Ustadz Valentino Dinsi. Assalamualaikum Ustadz Valentino Dinsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Krisna. Kita sama-sama tidak di udara ya. Ya, alhamdulillah. Iwan, ada note nanti kami akan bacakan nomor HP dari Ustadz Valentino Dinsi. Siapkan pulpen sama kertas ya. Kali ini kita akan mengambil tema dalam acara Wirausaha Muslim, yaitu membangun ekonomi umat, dari mana harus kita mulai. Demikian. Ustaz Valentino, Ya. Jangan sakit Ustaz. Amin. Oke. Baik, membangun ekonomi umat, dari mana harus kita mulai? Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Bang Mas Krisna. Ikhwan akhwat dirahmati Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Nanti Mas Krisna akan umumkan handphone saya, tapi sebelum diumumkan, saya umumkan terlebih dahulu. Simpen nomor saya ini ya. Ini penting, nanti akan saya kasih kabar bagus. Oh, putus-putus. Bagusnya kan Allah. Jadi seperti janji saya ya beberapa waktu yang lalu, bahwa setiap anggota yang bergabung dengan Syarikat Dagang Islam Baru akan mendapatkan training bisnis online gratis. Jadi kita walaupun di rumah udah mau 1 tahun ini ya, kita dikurung di rumah, nggak punya penghasilan, tapi kalau kita punya ilmunya, kita bisa belajar bisnis online, insya Allah kita walaupun dikurung di rumah akan tetap bisa punya penghasilan, akan bisa berpenghasilan, bahkan yang belum punya bisnis jadi bisa punya bisnis. Dan 2 minggu kemarin saya sudah memenuhi janji saya. Jadi kurang lebih sudah 50 orang lebih dari anggota Syarikat Dagang Islam Baru mengikuti training bisnis online, berbisnis dari rumah, ya, mencari prospek bisnis yang bisa dijalankan dari rumah. Jadi sudah kurang lebih 50 orang lebih. Dan siapapun anggota Syarikat Dagang Islam Baru, SDI Baru, yang bergabung, maka dia akan mendapatkan 4 kali training bisnis online gratis, sehingga mereka bisa berbisnis dari rumah, tetap bisa punya penghasilan, nggak ada yang nganggur, karena walaupun di rumah, kita tetap bisa punya penghasilan, kita tetap bisa berbisnis, kita tetap bisa produktif dari rumah. Nah, bagi teman-teman yang ikhwan akhwat yang belum bergabung ke Syarikat Dagang Islam Baru, bisa kunjungi situsnya www.sdibaru.com www.sdibaru.com. Oke. Sekarang kita masuk ke topik kita, membangun ekonomi umat, dari mana kita harus mulai. Jadi tema ini adalah pertanyaan yang aksiomatis ya.
bagaimana membangun ekonomi, dari mana kita mesti mulai. Kalau kita mau jujur, ini kita lihat sekarang kan di Indonesia ini kita mau ngomong apa lagi? Ngomong pertambangan, ngomong perdagangan, ngomong perbankan, ngomong semuanya udah dikuasai. Jadi nggak salah kalau umat ini, bangsa ini marah. Marah sama siapa? Marah sama asing, sama asing, sama aseng, sama osong, sama Cina. Kenapa? Karena semuanya udah dia kuasain. Kita ibaratnya ikan nih, jangankan dagingnya, tulangnya juga udah nggak ada. Udah habis semuanya. Dikuasain oleh Cina, asing, aseng, dan asong. Terus, kalau kita mau ngelawan, gimana? Sulitnya yang berputus asa dengan Allah, kecuali orang-orang yang kafir. Nah, semua pasti ada ujungnya. Semua pasti pada ujungnya, nanti semua juga pasti berlalu. Cuman yang masalahnya kita siap atau tidak menghadapi itu. Berkali-kali kita siaran 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu, saya sering mengatakan, hanya orang-orang yang putus asa, hanya orang-orang yang tidak siap dengan perubahan, hanya orang-orang yang tidak mau berevolusi, maka mereka akan punah. Sebagaimana dinosaurus, itu dia punah bukan karena dia nggak kuat, dia makhluk yang paling gede sejagat pada saat itu, tapi dia punah. Karena apa? Dia tidak bisa mengikuti evolusi. Ya, manusia sampai hari ini dari zaman Nabi Adam makin banyak. Kenapa? Manusia adalah makhluk yang paling adaptif, makhluk yang paling bisa menyesuaikan diri, makhluk yang tidak bisa berevolusi. Karena sekarang ini udah bukan cuma sekedar revolusi. Kalau revolusi digital, ya melalui adanya teknologi artificial intelligence, adanya teknologi yang demikian maju, maka semuanya hancur, ya, semuanya musnah. Gara-gara adanya Gojek, maka tukang ojek pangkalan jadi mati. Gara-garanya ada Airbnb, maka hotel-hotel pada mati. Karena adanya online store, maka supermarket, hypermarket pada mati. Ya, tapi orang-orang yang bisa adaptif, yang menyiapkan dirinya, ya, bahasa Cina mengatakan, pepatah Cina itu bunyinya Weiji. Weiji itu artinya apa? Weiji artinya treat and opportunity. Di satu sisi ada masalah, di satu sisi juga ada peluang. Jadi kita harus merubah cara pandang kita, paradigma kita untuk melihat peluang-peluang di tengah masalah yang timbul. Dan hanya orang-orang yang adaptif, orang-orang yang bisa berevolusi, mereka adalah orang-orang yang siap, yang bisa lolos dari ujian yang luar biasa ini. Ya, bukan cuma sekedar masalahnya terjadinya disrupsi dengan teknologi, tapi ditambah lagi dengan adanya COVID-19 ini betul-betul meluluh lantakan semua sendi-sendi kehidupan, bukan cuma bisnis saja, tapi kemanusiaan. Nah, kembali lagi, bagaimana membangun ekonomi dari mana kita mesti mulai? Ya, kalau kita perhatikan bagaimana orang-orang Cina ini, para pendatang ini, para non-pribumi ini, kan pada awalnya mereka masuk ke Indonesia, mereka adalah para pendatang. Mereka datang nggak punya apa-apa, bahkan saya ingat dulu waktu saya baca bukunya itu judulnya Lim Sio Leong Sudono Salim, dia pernah jadi orang terkaya di Indonesia dan pernah menjadi orang terkaya di ASEAN juga, ya. Itu datang ke Indonesia, kelas 5 SD, nggak punya apa-apa, tapi kemudian dia jadi orang kaya di Indonesia, terkaya, yang namanya Indomobil, Indofood, Indo-Indoan, itu pokoknya Indosmen, itu punyanya dia. Kenapa? Dia melihat peluang itu. Dia melihat peluang, kemudian dia mengambil peluang itu, kemudian berapa puluh tahun kemudian dia menjadi orang terkaya di Indonesia, karena kemampuan untuk melihat peluang itu. Nah, orang-orang Cina itu masuk ke Indonesia tidak punya apa-apa, tapi kemudian yang mereka kuasai pertama kali adalah mereka kuasai sektor perdagangan. Jadi mereka berdagang dulu, berbisnis, makin lagi bisnisnya berkembang, mereka kuasai perbankan. Mereka bikin bank dengan paket Oktober, paket November tahun 80-an itu, maka orang-orang non-pribumi itu punya bank yang begitu banyak. Bank ngumpulin duit, kan semua orang duitnya dikumpulin bank, dan mereka pakai itu untuk membangun bisnis macam-macam. Jadi pada awalnya kuasai bisnis, yang kedua kuasai perbankan, yang ketiga kuasai informasi, telekomunikasi,
Yang keempat, kuasai tanah. Jadi mereka punya tanah seperti Sinarmas itu, satu perusahaan itu punya tanah itu 9 juta hektar. Bayangkan satu perusahaan punya tanah 9 juta hektar. Ya, kemudian setelah mereka kuasai tanah, mereka kuasai politik. Dan ketika mereka sudah menguasai politik, pepatah Inggris mengatakan the winner take all. Yang menangnya ambil semuanya. Terus bagaimana cara kita melawan itu semua? Rasanya sudah tidak mungkin. Rasanya sudah menjadi mustahil. Rasanya kalau kita mau desperate, putus asa, ya udah kita nggak berdaya. Tapi kata Allah, wa ma ta'i'asu min rauhillah ilal qaumil kafirin. Dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Nah, kalau kita lihat bicara tentang bisnis, ya kita kan tentang wirausaha muslim nih, bisnis islami. Fungsi ekonomi kan sebenarnya cuma 3 aja. Fungsi ekonomi itu cuma ada 3. Namanya fungsi produksi, memproduksi barang atau jasa. Yang kedua adalah fungsi distribusi, menyalurkan barang dan jasa itu kepada konsumennya. Dan yang ketiga adalah fungsi konsumsi. Ya, jadi sebetulnya kalau kita ingin menguasai ekonomi itu, belajar dari yang basic dulu adalah bagaimana kita bisa menguasai fungsi produksinya. Makanya orang Islam harus ada yang produsen. Kalau mereka bisa bikin rinso, ya, kita harus juga umat Islam bisa bikin rinsu atau rinse. Ya. Jadi mereka bikin deterjen, kita harus juga punya deterjen juga. Terus kalau mereka bisa bikin Indomie, ya, Sarimi, apalagi mie itu, umat Islam harus juga bisa bikin ya apalah mie apa begitu kan. Jadi fungsi produksi itu harus ada. Jadi produk substitusi yang dimiliki oleh umat Islam kita harus juga punya. Dan saya yakinlah itu yang kerja di pabrik Indomie, di Indofood segala macam itu pasti aslinya orang-orang Islam juga loh. Kayak Rinso ya. Rinso itu deterjen. Itu Profesor Rinsonya itu teman akrab saya. Profesor Rinsonya itu. Jadi kita bisa bikin produk seperti Rinso yang lebih bagus bahkan dari Rinso. Kenapa? Karena profesornya ya kita juga orang Islam. Cuman orang Islam nih nggak pernah berpikir bagaimana kita juga punya pabrik seperti Rinso. Dan nanti deterjen itu umat Islam semua pakai produk yang diproduksi oleh umat Islam. Jadi pertama adalah fungsi produksi. Yang kedua adalah fungsi distribusi. Jadi setelah barangnya diproduksi, kan harus dihantarkan nih dari produsen, dari pabrik, ke konsumen. Kita harus punya distribution center. Kita harus punya supplier. Kita harus punya supply chain. Jadi umat Islam itu juga harus berpikir bagaimana dia membangun perusahaan-perusahaan distribusi, perusahaan-perusahaan logistik. Dan saya lihat banyak tuh orang Islam yang punya perusahaan logistik, perusahaan distribusi. Tapi mereka tidak pernah berpikir bagaimana distribusinya itu mencoba untuk mendistribusikan produk-produk yang dihasilkan oleh produsen-produsen muslim kepada konsumen muslim. Nah, jadi konsumen yang ketiga fungsi kita adalah fungsi konsumsi. Nah, konsumsi itu kita ini orang Indonesia, jumlah penduduk Indonesia itu 272 juta se-Indonesia. Jadi orang-orang asing, orang-orang barat masuk ke Indonesia, orang-orang Cina pengen masuk ke Indonesia, karena mereka lihat orang Indonesia jumlah penduduknya 272 juta. Dan rata-rata ini konsumen yang rakus orang Indonesia ini. Ya banyak makan, banyak belanja, banyak jajan. Ya, potensial. Karena dia lihat. Nah kita ini harusnya produsen kita dan 87,2% itu adalah orang Islam. Jadi orang Islam itu konsumennya ya mayoritas. Cuman lagi-lagi kita ini nggak pernah berpikir bagaimana kita memproduksi sendiri, mengkonsumsi sendiri. Jadi kita cuma belanja aja, belanja ke merah, belanja ke biru, ya. Yang punya bukan orang Islam. Akibatnya apa? Merah dan biru itu angkanya 1 tahun, jumlah gerainya ada 37.000 gerai se-Indonesia. Dan omsetnya, salesnya setahun itu 110 triliun. Bayangkan 110 triliun. Duit semua itu. Yang beli siapa? Kita orang Islam. Kenapa? Karena kita tidak pernah berpikir bagaimana kita memproduksi sendiri, kemudian mendistribusikan sendiri, kemudian membuat retail sendiri, membuat warung sendiri, membuat gudang sendiri. Kita nggak pernah berpikir itu. Nah, ketika menghadapi kenyataan seperti ini, makanya tadi saya tanya Mbak Krisna, Bang Krisna, tahu nggak kabarnya Bang Syahganda Nainggolan nih? Kan sidang kemarin ya di Depok. Jadi Syahganda Nainggolan ini tetangga saya. Ya, ditangkap pagi-pagi subuh-subuh di rumahnya, digerebek sampai berapa ratus orang yang nangkep. Itu pernah beberapa waktu yang lalu
saya silaturahim ke rumahnya. Kan situasinya kayak begini, ya. Saya pasca 212 itu kan kemudian diminta ya sama Ustadz Bahtiar Nasir sama Habib Rizik dan macam-macam sebagai wakil ketua Dewan Ekonomi Syariah. Nah, 212. Pada saat itu saya ngomong begini, ya, kan 2 minggu setelah 212 kita reunian, ngumpul ya, bukan reunian, ngumpul. Kita ngumpul di Hotel Sofyan. Itu hadirlah kira-kira 150 sampai 200 orang. Saya bilang begini pada saat itu, ya, saya jadi yang ngomong belakangan lah. Saya bilang gini, Ustadz, Habib, guru-guru sekalian, ini 212 ini peristiwa besar yang belum tentu terjadi 10-20 tahun lagi, kecuali ada faktor yang kayak Ahoknya itu. Nah, untuk itu harus disikapin, saya bilang. Ini harus dibikin tim task force-nya. Jadi 212 itu harus punya tim task force, bagi tugas. Siapa yang nanganin ekonomi, politik, pendidikan, budaya, teknologi, dan macam-macam. Ya, bikin tim task force-nya, kemudian bikin blueprint-nya, bikin grand strateginya, bikin roadmap-nya, bikin milestone-nya. Jadi dengan situ kita bisa ukur perjalanan kita ini sampai mana, perkembangan kita ini sampai mana, hasil yang kita udah capai dengan 7,4 juta orang yang turun ke jalan, ya, kemudian yang reuni kedua 10 juta orang turun ke jalan, hasilnya apa kemaslahatannya bagi umat, bagi bangsa dan negara. Kalau tidak dibuat, saya bilang, kalau kita nggak punya blueprint, nggak punya roadmap, nggak punya milestone, nggak punya grand strategi, saya bilang 212 cuma tinggal di sejarah, tinggal jadi foto, kalender, novel, film layar lebar. Dan omongan saya semuanya jadi kenyataan. Kalendernya ada, novelnya ada, fotonya ada, film layar lebarnya ada. Setelah itu nggak ada. Bahkan kemarin kan tahun lalu 2020 kan itu percis 5 tahun 212 kan. Dan saya sudah ramalin kalau 5 tahun kita nggak melakukan apapun, selesai. Ternyata ya jadi selesai begitu. Terus kemana umatnya? Ya saya nggak diem. Saya berpikir bagaimana cari solusinya. Bagaimana cari jalan keluarnya. Bagaimana cari way out-nya. Saya terlalu orang yang berpikir mencari solusi. Ya, saya nggak mau jadi orang yang marah, cuman anti Cina, anti asing, anti aseng, anti asong, tapi nggak cari jalan keluar. Saya mikir jalan keluar. Gimana cara jalan keluar bangsa ini dengan kekusutannya, dengan masalahnya? Bagaimana umat Islam ini bisa maju? Bagaimana umat ini jadi mandiri? Saya mikir. Tiba-tiba dalam perenungan saya itu saya ketemu jawabannya. Kemudian saya datang mengkonfirmasi ke Pak Syahgandat Nenggolan, kebetulan tinggal di Geria Tugu Asri di komplek saya. Saya datang deh ke rumahnya. Terus saya bilang gini, Bang Ganda, gue mau minta pendapat lo nih ya. Tapi pendapat lo sebagai seorang sosiolog, bukan sosialis. Apa itu Van Gino? Kemudian saya terangin siapa saya, posisi saya di 212 apa, concern saya terhadap ekonomi umat seperti apa, cita-cita saya ingin memajukan ekonomi umat bagaimana, dan saya bilang, Bang Ganda, gue ketemu satu nama. Tiba-tiba gue diingetin sama Allah satu nama. Dikasih ilham satu nama. Nama itu Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Haji Cokro Umar Said Aminoto, Hos Cokro Aminoto itu pada tahun 1905 bersama dengan Haji Saman Hudi itu mendirikan Syarikat Dagang Islam. Ya. Jadi mereka mendirikan Syarikat Dagang Islam. Syarikat Dagang Islam itu didirikan oleh Saman Hudi dan Hos Cokro Aminoto itu untuk melakukan perlawanan. Kenapa? Karena pada saat itu pribumi dikuasai oleh Belanda, penjajah, dan juga ekonomi dikuasai oleh Cina yang didukung oleh Belanda. Maka Hos Cokro Aminoto dan Haji Saman Hudi melakukan perlawanan, dibangkitkan sentimen umat, dibangkitkan kebangsaan rakyat Indonesia, dibangkitkan semangat perlawanannya, dan berhasil. Ya. Nah, tapi setelah 1905 itu Hos Cokro Aminoto berubah pikiran bahwa berjuang untuk merdeka tidak bisa cuma dengan ekonomi. Maka Serikat Dagang Islam itu berubah menjadi Partai Syarikat Islam, di mana Hos Cokro Aminoto menjadi anggota Foskrat atau sekarang ini DPR MPR lah gitu kan. Nah, saya bilang sama Bang Ganda, Bang, ini situasi Indonesia ini
kan percis kayak kita dijajah dulu. Kalau dulu dijajahnya sama Belanda, anteknya Cina, sekarang kita dijajah oleh ya benar-benar Cina, Amerika, asing, yang anteknya asing, asong. Saya bilang, ini ketemu momentum Bang, saya bilang. Momentum setelah 212 itu adanya apa? Kita punya bekal kita satu, saya bilang Bang. Kita punya bekal jumlah penduduk kita yang begitu banyaknya, mayoritas Muslim, 87,2% atau 234,5 juta itu Muslim. Tapi Muslim nggak berdaya. Kedua, saya bilang kita punya masjid itu 850.000 masjid se-Indonesia. 850.000 masjid se-Indonesia dan musola. Yang ketiga, umat ini mulai bersatu. Pasca 212 kan nggak lihat lagi NU, Muhammadiyah, partai ini, partai itu. Bersatu kita. Berikutnya, umat ini sudah mendengar apa kata ulama, kata Habib, kata Ustadz. Nah, Bang, saya ingin bangkitkan semangatnya. Semangat Syarikat Dagang Islam. Saya ingin bangkitkan romantismenya, membangkitkan spiritnya, membangkitkan populismenya. Gue pengen dirikan Syarikat Dagang Islam baru. Saya kasih nama baru, Bang. Kenapa baru? Saya bilang, pertama, baru zamannya. Ini bukan zaman kolonial, ini zaman new normal. Kedua, baru generasinya. Generasi milenial itu 90 juta jumlahnya. Dan yang ketiga, baru teknologinya. Kita sudah pakai gadget. Sekarang orang daftar Syarikat Dagang Islam baru itu cuma 2 detik aja pakai WhatsApp. Jadi gue pengen bangkitkan marwah umat ini, saya ingin bangkitkan kembali spirit umat ini, membangkitkan lagi motivasi umat ini untuk maju. Jangan cuma marah doang, anti asing, anti asong, anti Cina. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Dan saya minta teman-teman, para pimpinan 212 pada saat itu kan saya sudah bilang, bikin roadmap-nya, bikin tim task force-nya, bikin roadmap-nya, bikin blueprint-nya, bikin milestone-nya. Nggak ada. Ya saya nggak mau diem. Saya ngambil inisiatif. Akhirnya saya dirikan Syarikat Dagang Islam baru. Ya, jadi Syarikat Dagang Islam baru yang saya dirikan ini berdiri setelah 116 tahun yang lalu. Kan Syarikat Dagang Islam itu dirikan 1905. Sekarang tahun 2021. Jadi 116 tahun yang lalu. Jadi Syarikat Dagang Islam baru yang saya dirikan ini lahir kembali setelah 116 tahun. Coba bayangkan. Kenapa? Bahasanya gue sebel deh, umat ini cuma marah doang. Bisanya cuma marah, bisanya cuma demo, bisanya cuma teriak-teriak anti asing, asong, anti Cina. Tapi tidak melakukan sesuatu yang strategik, tidak melakukan sesuatu yang struktural. Kata Imam Ali karramallahu wajhah, Imam Ali mengatakan al-haqqu bilan nizam yaghlibu al-batil bin nizam. Kebenaran yang tidak tertata, kebenaran yang tidak terkoordinir, kebenaran yang tidak terorganisir, maka akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang terstruktur, terorganisasi, terkoordinir. Dan inilah umat Islam pada hari ini. Makanya saya mengambil inisiatif, dan kebetulan memang saya kan cuma tahunya di bidang ekonomi aja. Yaudah, gue di ekonomi aja dah. Gue mikirin tentang bagaimana ekonomi umat, bagaimana membangun ekonomi umat, bagaimana mulainya melalui Syarikat Dagang Islam baru. Jadi ini sebuah istihad. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1. Makanya saya ajakkan teman-teman semua ikhwan akhwat untuk bergabung ke dalam Syarikat Dagang Islam baru. Jadi kalau orang tanya, Ustaz Valentino, apaan sih Syarikat Dagang Islam baru itu? Saya bilang Syarikat Dagang Islam baru itu adalah sebuah gerakan ekonomi umat. Jadi ini adalah gerakan ekonomi umat yang bertujuan membangun persatuan dan sinergi. Jadi saya membangun persatuan dan sinergi. Kenapa? Jumlah kita banyak. Kita ini pasar. Kita jangan mau lagi jadi objek. Kita harus jadi subjeknya. Membangun persatuan dan sinergi. Kita kalau mau maju, mau berhasil, ya, mau jadi umat yang hebat, umatan wasato, maka harus bersatu. Bersatu aja nggak cukup, harus bersinergi. Tadi makanya sinergi antar siapa? Antar pedagang muslim, pengusaha muslim, dan konsumen muslim. Jadi segmen target saya itu
adalah pengusaha muslim, pedagang muslim, dan konsumen muslim. Sebetulnya ya semuanya umat Islam. Saya pengusaha, istri saya bukan pengusaha, tapi istri saya kan tiap hari belanja. Beli telur, beli gula, beli minyak, ya, beli mie, dia konsumen. Jadi kita semua ini bisa bersatu, bisa bersinergi. Nah, kalau kita lakukan itu dahsyat. Makanya sebetulnya itulah background latar belakang kenapa Syarikat Dagang Islam Baru itu lahir. Gimana menurut pendapat abang? Saya tanya sama abang saya Ganda. Terus dia bilang apa? Memang itu yang harus lo bangun. Saya dikasih dalil-dalil tentang sosiologisnya. Dia kan seorang sosiolog ya, ahli tentang sosiologi. Dia dikasih dalil-dalilnya, dikasih tinjauan-tinjauan dari profesor. Termasuk saya dikasih buku karangan Profesor Vidi Hadis, seorang Indonesianis yang tinggal di Australia, jadi profesor mengajar di sana. Judul bukunya Populisme Islam. Jadi sebetulnya umat Islam Indonesia ini berada pada momentum yang tepat dalam kebangkitannya. Pada waktu yang tepat dalam kebangkitannya. Pada abad yang tepat dalam kebangkitannya. Dan kalau dalam hadis Rasulullah kan, ini adalah akhir zaman. Ini sudah mau memasuki periode ke-5 daripada umat Islam. Akan munculnya Al-Mahdi ya, di akhir zaman. Makanya huru hara di seluruh dunia. Dan kita berada pada satu momentum yang tepat. Masalahnya, maukah kita mengambil momentum itu menjadikan momentum untuk kebangkitan umat Islam Indonesia? Nah, Syarikat Dagang Islam Baru mengambil a small part, bagian kecil daripada kebangkitan umat Islam Indonesia, yaitu bidang ekonomi. Ya. Alhamdulillah, saya berpikir terus di bidang ekonomi. Bagaimana ya Allah ajari saya bagaimana cara saya membangun ekonomi umat ini. Jadi yang pertama, mengefektifkan fungsi-fungsi ekonomi, yaitu fungsi produksi, fungsi distribusi, dan fungsi konsumsi. Ya, jadi intinya itu satu. Kemudian yang kedua, untuk membangun ekonomi ini, ya dari mana kita mesti mulai. Akhirnya saya menetapkan ada 3 goal. Jadi saya punya goal cuma 3 aja. Ya, jadi di kepala saya ini, otak saya isinya cuma ada 3 aja. Yang pertama, saya ingin mencetak 1000 kader anggota SDI baru yang punya penghasilan 1 miliar dalam waktu 2 tahun. Jadi target goal saya yang pertama adalah mencetak 1000 anggota SDI baru ya, yang punya penghasilan 1 miliar dalam waktu 2 tahun. Ya. Dan angka 1 miliar 2 tahun ini saya udah tahu caranya, sudah mulai menerapkannya. Beberapa teman-teman saya juga menerapkannya dan berhasil. Jadi kalau teman-teman ingin bagian daripada SDI baru yang punya penghasilan 1 miliar dalam 2 tahun, yuk gabung ke SDI baru. Ya. Gampang aja, klik ya di sdibaru.com. Jadi yang pertama goal saya itu adalah saya ingin mencetak 1000 orang anggota SDI baru yang punya penghasilan 1 miliar. Jadi kalau ada 1000 orang 1 miliar berarti 1 triliun. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mencetak miliarder. Kalau tadi penghasilan 1 miliar 2 tahun. Yang kedua, saya ingin mencetak 514 miliarder di seluruh kabupaten dan kabupaten kota seluruh Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada 514 kabupaten dan kota. Jadi saya pengen di kabupaten dan kota itu ada 1 orang miliarder. Yang itu adalah kader daripada Syarikat Dagang Islam Baru. Itu goal yang kedua. Dalam waktu berapa? 5 tahun. Kalau tadi 1000 orang penghasilannya 1 miliar itu 2 tahun, ini saya ingin dalam 5 tahun mencetak 514 miliarder ya, anggota SDI baru. Kemudian yang ketiga, goal yang ketiga adalah saya ingin mencetak 34 triliuner di 34 provinsi Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada 34 provinsi. Ya harusnya di satu provinsi itu ada orang Islam itu yang jadi triliuner. Yang kekayaannya setara dengan Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Karena perjuangan ini, dakwah Islam ini butuh ekonomi. Jadi kita butuh 34 triliuner di setiap provinsi di Indonesia 1 orang. Dulu, ketika saya kenal sama Mas Khairul Tanjung, Bang CT, dan Mas Sandiaga Uno, Bang Sandi, saya berpikir
Dua orang inilah bisa menjadi ujung tombak yang berfungsi sebagaimana Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Ya, jadi kan sahabat Rasul yang paling kaya itu adalah Abdurrahman bin Auf. Yang kedua adalah Utsman bin Affan. Saya berpikir dulu membayangkan bagaimana Sandiaga Uno dan Khairul Tanjung ini bisa menjadi Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan-nya bagi umat ini. Tapi sampai hari ini rasanya belum kesampaian. Jadi kalau belum kesampaian terus gue marah gitu. Gue kesel gitu. Ya ngapain? Kita bikin. Bahkan Allah kasih saya ilham, saya nggak pengen 2. Saya pengennya ada 34. Jadi setiap provinsi ada 1. Utsman bin Affan atau Abdurrahman bin Auf yang asetnya triliunan. Dan itu semua tadi 3 goal itu bisa dicapai dengan cara apa? Pendekatan kompetitif dan komparatif advantage. Bagaimana Cina itu kalau tahun 70-80-an itu negara yang miskin, negara yang jorok, negara yang bobrok, negara yang terbelakang itu Cina. Tapi dalam waktu 20 tahun, Cina sekarang menjadi kekuatan ekonomi yang bersaing sama Amerika, bahkan mengalahkan Amerika. Negaranya maju luar biasa, gedung-gedung tinggi, megah di mana-mana. Provinsi dan kabupaten kotanya majunya luar biasa. Kita bisa gitu? Bisa. Pendekatan kompetitif and comparative advantage. Dan alhamdulillah, Allah kasih saya ilmu. Allah kasih saya spirit. Allah kasih saya semangat ya untuk itu. Makanya simpel saja. Jadi SDI baru punya goal cuma 3. 1, mencetak 1.000 orang anggota yang punya penghasilan 1 miliar dalam 2 tahun. 2, mencetak 514 miliar di 514 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. 3, mencetak 34 triliuner di seluruh Indonesia. Artinya 1 provinsi 1. Ya, alhamdulillah. Jadi ini perjalanan saya memikirkan syarikat dagang Islam baru, memikirkan umat Islam Indonesia. Terakhir, sebagai penutup, ya sebelum kita break dulu. Keempat itu, saya mulai jalanin. Konsisten. Mudah-mudahan Allah berikan saya umur yang berkah. Saya nggak minta panjang, saya punya inginnya berkah. Supaya ini jadi amal soleh saya di dalam kubur nanti. Jadi yang sudah lakukan sekarang, yang sudah orang tanya. Ya, tadi kan definisi SDI baru adalah gerakan ekonomi umat yang bertujuan membangun persatuan dan sinergi antara pedagang muslim, pengusaha muslim, dan konsumen muslim. Itu definisinya. Kemudian apa yang sudah dilakukan? Jadi tadi goalnya ada 3. Kemudian yang sudah kita lakukan ini sekarang langkahnya langkah keempat. Langkah yang pertama yang sudah kita lakukan selama 2 bulan. Ya. Jadi SDI baru ini baru berjalan 2 bulan dan saya baru memimpin 1 bulan. Yang pertama yang kita sudah buat gateway system. Ya, jadi teman-teman itu yang punya nomor SDI baru 08 11 12 13 8888 itu adalah gateway sistemnya SDI baru. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk mendaftar anggota. Ya, jadi mendaftar anggota pakai WA saja. Dan hanya butuh waktu 2 detik. Ya, cuma klik di handphone, ketik sdibaru.com, lalu klik daftar, itu nanti tinggal ganti isi nama kita, 2 detik Anda akan terdaftar sebagai anggota SDI baru. Jadi gateway, itu pendaftaran. Fungsi 1 untuk pendaftaran. Kedua, fungsinya juga sebagai bank. Jadi gateway pakai WA Pay itu kan pakai WA ya. Itu jadi sudah seperti fungsinya bank. Bisa untuk nabung, bisa untuk transfer, bisa lihat mutasi, nanti bisa untuk OVO, GoPay dan macam-macam ya. Jadi insya Allah itu fungsinya sebagai fintech. Yang pertama ya, kita udah punya gateway teknologinya. Karena tadi itu kan kenapa namanya SDI baru di mana? Baru di teknologi. Dan ini baru kita yang punya. Ya, untuk mendaftar menjadi anggota cukup 2 detik, bisa transfer uang pakai WhatsApp. Ya, kita bisa lihat mutasi pakai WhatsApp, dan semua aktivitasnya cukup pakai WhatsApp. Nggak perlu download aplikasi, kita pakai WhatsApp saja. Yang kedua yang sudah kita bangun adalah tadi fungsi produksi, konsumsi, dan distribusi. Harusnya bulan Februari ini kita sudah meluncurkan namanya program promo. Promo ini market online. Jadi program belanja bulanan keluarga muslim. Jadi kita sudah membuat program belanja bulanan keluarga muslim. Jadi besok-besok kita ajak nih teman-teman kita yang produsen, ya udah jual barangnya sini, di promo aja di SD baru. Nanti kita suruh anggota kita, member kita umat Islam beli sembakonya jadi promo.
Jadi dari umat, oleh umat, untuk umat. Tapi ini agak sedikit kendala, kelihatannya baru bulan Maret, besok kita akan luncurkan. Karena di App Store sudah naik, tapi belum di-approve sama Google. Ya, kita punya marketplace atau online store namanya Promo. Itu jualan sembako dulu. Nanti ke depan, ya umat Islam mau jualan apa bisa di situ. Ya, jadi ini untuk menjalankan fungsi produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi produksinya itu playernya saudara-saudara kita Muslim. Kemarin baru datang ke tempat saya itu petani-petani ya, nanti akan mensuplai sayur dan buah langsung dari petani, sehingga kita bisa dapat harga petani, harga murah gitu ya. Jadi yang kedua adalah kita membuat online store yang menampung fungsi konsumsi, produksi, dan distribusi. Kemudian yang ketiga, yang sudah kita lakukan sampai hari ini adalah kita mencoba untuk mendidik anggota kita. Jadi setiap orang yang sebagai anggota SDI baru dapat training gratis tentang bisnis, ya. Sekarang ini bisnis online dulu. Nah, minggu ini atau paling nggak barang periode ini baru kita bisa memberikan trainingnya 4 kali gratis dan bidangnya bisnis. Nanti ke depan kita akan tambah lagi training tentang apa? Fikih muamalah, tentang apa? Tentang promosi, tentang apa lagi? Tentang keuangan, tentang apa lagi? Tentang kemasan, tentang macam-macam. Dan saya berkomitmen untuk memberikan semua pelatihan itu secara gratis. Sekali lagi secara gratis kepada teman-teman yang mendaftar sebagai anggota Syarikat Dagang Islam Baru. Caranya gampang, buka websitenya www.sdi.com, klik ya, nanti tinggal ganti namanya, bisa terdaftar dalam 2 detik. Itu yang ketiga. Dan terakhir yang keempat, karena kita ingin bergerak cepat, ingin bergeraknya secara masif. Ini saya yang keempat ini baru kita umumkan pada hari ini, kita sedang membuka perwakilan Syarikat Dagang Islam Baru. Jadi saya mengajak teman-teman yang ingin, Ustadz, saya ingin jadi perwakilan Syarikat Dagang Islam Baru di level kabupaten, kota. Atau saya ingin menjadi perwakilan SDI baru di level provinsi. Semalam datang ke rumah saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 11 malam. Habis Isya, datang ke rumah saya pengusaha properti dari Jawa Timur. Sekarang dia ekspansi, buka di Jawa Barat, buka bisnis properti. Dia gabung, Ustadz, saya mau pegang SDI baru di Jawa Timur. Ya, dia mau jadi perwakilan provinsi. Ya. Jadi kita membuka kesempatan bagi teman-teman yang untuk menjadi perwakilan kita di kabupaten kota, artinya kita butuh 514 orang. Jadi satu kabupaten kota ada perwakilan SDI baru, dan setiap provinsi satu ada perwakilan provinsi. Jadi yang keempat ini kita mengajak teman-teman yang ingin jadi perwakilannya SDI baru, menjadi perwakilan di tingkat kabupaten dan kota maupun provinsi, bisa nanti WhatsApp ke saya ya, 0813 1961 8972, ya minimum daftar dulu sebagai anggota SDI baru. Jadi inilah yang sedang kita lakukan, dan insya Allah dengan izin Allah semakin terang, semakin jelas jalan yang kami lakukan, dan kami programnya nggak mau banyak-banyak, goalnya cuma ada 3 saja. 1, mencetak 1.000 orang anggota yang punya penghasilan 1 miliar setahun. 2, mencetak 514 miliarder di setiap kabupaten kota. Yang ketiga, mencetak triliuner di tiap provinsi seluruh Indonesia. Apakah antum, ikhwan akhwat, ingin menjadi bagiannya atau menjadi salah satu dari orang-orang itu? Silakan WhatsApp ke saya 0813 1961 8972. Saya kembalikan ke Mas Krisna. Oke, terima kasih Ustaz Valentino. Ya, demikian Iwan Awad, membangun ekonomi umat, dari mana harus kita mulai? Pertanyaan sudah masuk. Ini waktunya mepet juga nih ya. Kami akan bacakan lagi nomor telepon Ustaz Valentino Dinsi. Dicatat ya, 0813 kemudian 19 61 89 72. 0813 19 61 89 72. Kami sekarang akan bacakan pertanyaan dari pendengar. Salam Ustaz Valentino Dinsi. Saya Wahidin di Bintan, barusan daftar Pak Ustadz. Apakah pihak SDI tidak butuh data lengkap nasabah?
saya tanya dijawab sistem, nggak nyambung jadinya. Ini seperti buka rekening sendiri atau bagaimana? Mohon dijawab. Ya, ya jadi mendaftar 2 detik itu cukup pakai masukkan nama saya, dikirim ke sistem, dan tiap orang akan mendapat virtual account atas nama pribadi masing-masing. Ya, jadi karena virtual account kan kalau kita mau buka rekening di bank susahnya setengah mati. Apalagi mau buka rekening atas nama PT, wah lebih susah lagi. Tapi dengan sistemnya SDI baru, cukup dengan WhatsApp saja, maka otomatis kita akan terdaftar sebagai SDI baru, nanti bisa transfer ke rekening atas nama kita pribadi ya. Jadi terdaftar, katakan ketik daftar pagar 59596 pagar Wahidin. Nanti dalam 2 detik Wahidin akan punya virtual account di. Halo, suaranya kok nggak masuk ini? Suaranya menghilang. Kita tidak perlu memerlukan data karena ini terdaftar sebagai anggota koperasi SDI baru. Begitu jawaban saya. Oke. Kemudian ada pertanyaan lain. Saya mau tanya, saya nitip uang dari BRI di BRI 100.000. 3 bulan berikutnya saya cek tinggal 70.000. Bagaimana Ustadz? Apa masih ada ribanya sedangkan uang saya malah berkurang? Ya, kalau di BRI itu kan berarti ada biaya administrasi. Ya, dipotong biaya administrasi sebulan katakan orang 10.000. Kalau di PCA untuk rekeningnya yang platinum dipotongnya 45.000. Yang regulernya 2.000 atau 10.000. Nah, kalau di SDI baru nggak ada potongan. Ya, jadi kita Oh, panggilan lagi. Hah? Oh, baru hanya akan kena Rp5.000. Ya, Ustaz, sayang sekali tadi suaranya terputus-putus ya. Oke, ini banyak menanyakan nomor telepon Ustaz Valentino DC. Kami bacakan lagi ya. 0813 kemudian 19 kemudian 61 89 72 0813 19 61 89 72. Ustadz, ini ya legal nggak katanya ini? Ada Ustadz kerjasama dengan bank apa? Ya, kita kerjasamanya dengan BNI Syariah, kemudian izin kita sudah ada di OJK dengan PT Imers. Jadi badan hukum kita legal semua, izinnya legal semua, bahkan kita sudah hearing dengan pimpinan OJK, dan kita punya dokumen yang sudah ditandatangani semua, baik oleh OJK maupun oleh Bank BNI Syariah. Jadi ini SDI baru insya Allah legal, karena badan hukum kita kan koperasi. Oke. Kemudian dari Bapak Rashid di Jakarta Selatan, Ustadz Valentino, sepertinya sudah saatnya kita bicarakan bagaimana kita mengolah sendiri kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. Betul, Pak. Ya. Jadi pendekatan kompetitif dan komparatif advantage yang saya katakan di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi, ide keempat ini, program keempat kita ini adalah kita mencari teman-teman yang ingin menjadi perwakilan syarikat dagang Islam baru di seluruh Indonesia, baik level kabupaten kota ataupun provinsi. Tapi tentu saja akan ada seleksinya ya dari kami, dari pusat, ada tugas-tugas yang harus dilakukan sebagai, karena yang minat kan di Jawa Timur itu banyak juga yang minat untuk jadi perwakilan kami Jawa Timur. Begitu juga katakan di Jombang, ya banyak juga yang ingin menjadi perwakilan. Jadi kita ada prosesnya seleksi 3 tahap yang sampai kami memutuskan ya antum yang jadi perwakilan kami di Syarikat Dagang Islam Baru di level kabupaten atau kota dan provinsi. Assalamualaikum Ustadz Valentino. Ustadz, apakah selanjutnya kita harus menyetor uang ke BRI atau bagaimana? Ya kan begitu mendaftar di SDI baru ya di www.sdibaru.com, maka kan otomatis kita dapat nomor rekening tuh, rekening BNI Syariah atas nama kita pribadi. Nah, sebagai komitmen dukungan kita kepada Syarikat Dagang Islam Baru, yaitu mentransfer 150.000 itu adalah 30.000 itu simpanan pokok sebagai anggota koperasi, dan 10.000 itu simpanan wajib sebagai anggota koperasi dibayarkan 1 tahun. Jadi 150.000 adalah
keanggotaan kita sebagai anggota Koperasi Syarikat Dagang Islam Baru, dan sebetulnya itu adalah wujud komitmen kita mendukung Syarikat Dagang Islam Baru. Tuan Rino, sayang sekali kita sudah dibatasi oleh waktu. Mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan dapat kami udarakan. Ya. Lagi-lagi yang ada yang menanyakan nomor telepon Ustaz Valentino, ini nomor teleponnya 0813 1961 8972 0813 1961 8972. Kemudian websitenya www.sdibaru.com www.sdibaru.com, itu saja. Baik, terima kasih Ustaz Valentino. Sama-sama Mas Krisna. Kita jumpa lagi 2 pekan ya. Amin, Saya Muhammad Krisna, Neza, kemudian Anis Mualim, mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.